Cara kerja Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka cukup menarik perhatian banyak warganet. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan Wapres yang setiap harinya selalu turun ke lapangan untuk mengecek apakah program yang dari pusat berjalan dengan baik di lapangan. Semenjak dilantik jadi Wakil Presiden, Wapres Gibran sudah menunjukkan bagaimana cara kerja yang baik. Hal ini juga menjadi sorotan karena ayah beliau yakni Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Presiden Jokowi juga setiap harinya turun ke lapangan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Lantas apa saja cara kerja Presiden ke-7 Jokowi yang diadopsi oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Satu, menghargai para bawahan. Baru-baru ini Wakil Presiden Gibran menghadiri apel siaga pengawasan tahapan masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara pemilihan tahun 2024. Pak Gibran disambut oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Beliau disambut oleh Pak Bagja dan jajaran anggota Bawaslu Republik Indonesia. Pak Gibran tampak langsung menempati posisi yang telah disiapkan. Dirinya mengimbau agar pilkada serentak dapat berjalan kondusif. Tak hanya itu, dirinya juga tidak ingin jalannya pilkada diwarnai kisruh, walau sekecil apapun. Dirinya juga mengimbau agar masyarakat segera menyelesaikannya. Jika ada konflik, jangan sampai kejadian naas seperti Carok di Sampang terjadi di daerah lain. Pak Gibran meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu melakukan pencegahan sedari dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dirinya mengatakan bahwa proses pemilu harus didukung penuh, sehingga akan tercipta proses pemilu yang aman, nyaman, dan luber jurdil. Usai pidato, Wapres Gibran pun tak langsung masuk ke mobil. Beliau terlebih dahulu turun dari panggung dan langsung menyalami para anggota Bawaslu yang ikut dalam apel tersebut. Hal ini juga sering dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Akhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Perbatasan Jagoy. Perbatasan Malaysia. Dua, tegas dalam bertindak. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, untuk menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan, kata Pak Gibran dalam pidatonya di pembukaan Tanwir 1 PP Pemuda Muhammadiyah Jakarta. Sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Beliau mengatakan dalam satu rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta mereka agar memprioritaskan persoalan pendidikan di Indonesia. Dirinya menyebut pendidikan merupakan faktor kunci dalam menyongsong Indonesia emas pada 2045. Hormati, salam hangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk Bapak Ibu semua. Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar
digital marketing, karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan 3. Selalu turun ke lapangan. Tidak ingin duduk-duduk di istana, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka terlihat selalu turun ke lapangan dan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Terbaru beliau kembali meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG di SMKN 3 Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis 21 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar penyediaan makanan gratis, melainkan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Ia menyoroti pentingnya sinergi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah kejuruan seperti SMKN 3 Tangerang, dalam mendukung program nasional Bapak Presiden Prabowo. 4. Peduli dengan rakyat kecil. Halo, ada sakit perut, sakit nafas nggak? Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Nggak pernah periksa. Glukoma. Kakek pusing? Ngerasa pusing nggak kakek? Kepalanya pusing? Enggak? Tidak, Pak. Tidak. Apa? Oh, rumahnya nanti diganti ya. Kita bangunkan lagi rumahnya ya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak anak dari panti asuhan untuk mengunjungi toko buku Gunung Agung, Jalan Kuitang, Jakarta Pusat pada Rabu sore 20 November 2024. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan minat baca sejak dini sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Sejalan dengan tema Hari Anak Sedunia tahun ini, Listen to the Future, kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya mendengarkan suara anak dan memperjuangkan hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yang salah satunya bisa didapat melalui membaca buku. Dalam suasana penuh kebahagiaan, anak-anak tampak antusias memilih buku bacaan yang menarik perhatian mereka dan perlengkapan belajar. Di tengah hiruk-pikuk toko, senyum lebar dan tawa mereka menciptakan pemandangan yang mengunggah haru. Dengan buku pilihan masing-masing di tangan, terlihat jelas semangat mereka untuk mengeksplorasi dunia melalui bacaan.